Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Sudah lama kita tidak berjumpa dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Reni Astuti. Selamat pagi, Ibu Reni. Apa kabar? Pagi, Mas Rasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Bu Reni ya. Alhamdulillah. Ya, dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang baru-baru ini cukup ramai terutama di media sosial ya, Bu Reni. Terkait dengan adanya dugaan atau indikasi pemalsuan riset oleh sejumlah oknum WNI di konferensi internasional di Denmark, itu konferensi International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease atau ISPPD di Copenhagen, Denmark. Menurut Bu Reni sendiri sebagai anggota Komisi 10, sebenarnya bagaimana sih duduk perkara ataupun kronologis dari kejadian ini dan mengapa kasus ini mendapat perhatian besar dari pemerintah serta DPR RI? Ya, baik ya. Jadi terkait dengan pemberitaan yang viral yang mengemuka atas dugaan pemalsuan riset yang dilakukan dan tersampaikan di dalam konferensi internasional yang ada di Denmark. Tentu ini juga menjadi peringatan ya buat kita semua ya terkait dengan dunia keilmiahan ya. Oleh karena itulah kemarin ketika di Raker Komisi 10 dengan Kementerian Dikti-Saintek, kemarin Kementerian Dikti-Saintek yang disampaikan langsung oleh Pak Menteri juga menyikapi terkait ini. Pak Prof. Rian ya, menyampaikan bahwa saat ini Kemendikti-Saintek tengah melakukan investigasi terkait dengan peristiwa ini. Iya. Nah, jadi kalau tadi disampaikan kronologi seperti apa, tentu kita baru mengetahuinya dari laporan yang tersampaikan oleh saksi ya pada waktu itu yang mungkin ada di sana, kemudian beliau menceritakan apa yang beliau lihat gitu. Nah, adapun kementerian saat ini melakukan investigasi untuk mendalami secara betul agar kemudian lengkap ini dengan meminta penjelasan langsung ya dari periset yang tadi diduga melakukan pemalsuan seperti itu. Tapi setidaknya pemerintah memang perlu memberi kesempatan semacam whistleblower gitu ya. Nah, itu dengan adanya perlindungan juga. Jadi agar ekosistem penelitian riset ya di tanah air ini juga mengedepankan ya nilai-nilai integritas, kemudian transparansi ya. Karena ini kan bicara tentang keilmuan. Ilmu itu kan sangat lekat dan dekat dengan sebuah kebenaran gitu. Ketika diawali dengan sesuatu yang misalkan adanya pemalsuan ya, tentu ini akan sangat bertolak belakang dan bahkan penelitian yang mestinya memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan manusia ini malah bisa membahayakan. Gitu, apalagi ketika masuk di sektor-sektor terkait dengan kesehatan ya, atau mungkin juga di sektor-sektor sosial kemasyarakatan. Kalau itu kemudian terjadi pemalsuan ya, itu sangat membahayakan itu. Nah, itu seperti itu. Betul, Bu Reni. Tadi juga terkait dengan ini kan menyangkut hal terkait dengan kesehatan ya, kebetulan konferensinya, dan konferensi ini merupakan forum ilmiah yang rasa-rasanya sih cukup bergengsi ya, Bu Reni ya. Mungkin diikuti dari ratusan hingga ribuan peneliti, ada tenaga kesehatan juga di sana dari 86 negara. Ketika dugaan seperti ini itu muncul, Bu Reni, kira-kira apakah dari Komisi 10 sendiri maupun dari pemerintah sudah mengira-ngira kira-kira dampak apa yang sebenarnya akan terasa kepada pendidikan maupun dunia riset di Indonesia? Iya. Jadi sebenarnya peristiwa ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan ya tata kelola terkait dengan bagaimana sebuah riset atau penelitian itu dilakukan baik oleh ilmuwan, kemudian oleh mahasiswa, oleh dosen ya. Dan sebenarnya pemerintah sendiri melalui peraturan menteri riset ya, masih nomenklatur yang lama ya,
itu sudah membuat ya, bahkan di sana dikatakan bahwa pelanggaran akademik terkait dengan penelitian itu diantaranya adalah terkait dengan fabrikasi ya, kemudian juga Plagiarisme. atau falsifikasi ya, itu juga diatur. Dan kemudian di sana ada sanksi-sanksi yang akan dilakukan. Cuman memang peraturan menteri ini masih mengatur terkait dengan penelitian yang dilakukan di dunia di dalam negeri gitu, di dunia kampus, atau mungkin yang dilakukan oleh mahasiswa, atau mungkin yang dilakukan oleh pegawai ya, yang dilakukan oleh ASN ya, itu sampai ada sanksi-sanksi tegas kalau kemudian ditemukan terjadi pelanggaran gitu, seperti itu. Nah, ini saya kira menjadi sebuah momentum. Nah, kalau terkait dengan yang terjadi di konferensi internasional yang ada di Denmark, sebenarnya ya sebagai warga negara Indonesia, siapapun ya, apakah dia peneliti ataukah dia masyarakat secara umum, ketika kita udah di luar itu ya bagaimana kita membawa nama baik ya, nama baik ini kan Indonesia, itu semuanya lah saya kira melekat untuk siapapun gitu. Nah, terkait dengan ini ada di konferensi ilmiah ya tentunya ini menjadi keprihatinan kita lah gitu, apalagi kalau kemudian moga-moga saja ini tidak membangun citra yang negatif ya. Tetapi ini yang harus kemudian dimitigasi saya kira, sehingga kemudian ilmuwan-ilmuwan yang sesungguhnya melakukan penelitian yang baik ini jangan sampai kemudian di stigma negatif ketika nanti ada konferensi-konferensi yang dilakukan di luar, karena bagaimanapun konferensi internasional itu juga akan memacu daya riset ya, yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, para mahasiswa, para dosen gitu. Nah, moga-moga saja ini juga tidak menimbulkan penolakan ya untuk di event-event lainnya ke depan gitu ya. Dan kemudian juga tidak memunculkan apatisme atau mematikan semangat para riset Indonesia ya untuk kemudian berkiprah di internasional. Saya kira ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita lakukan, yang harus kita terobos untuk menunjukkan bahwa sebenarnya jauh lebih banyak riset yang baik dibanding yang kurang baik gitu ya. Tetapi momentum itu jangan sampai hilang untuk dalam rangka perbaikan. Apa sebenarnya yang membuat seseorang melakukan ini gitu. Nah, ini sistem pendidikan di Indonesia juga di pendidikan tinggi ya utamanya ketika mewajibkan harus ada publikasi terindeks nasional, internasional dan sebagainya. Itu juga jangan sampai kemudian menyulitkan atau mungkin membebani atau tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang punya kemampuan tapi punya kendala biaya dan sebagainya. Kemarin juga Pak Menteri menyampaikan, kan ini kan ada beberapa syarat ya ketika misalkan doktoral atau mungkin persyaratan guru besar. Ketika dia harus bisa memenuhi misalkan tambahan syarat gitu ya, itu harus publikasinya harus masuk di jurnal terindeks Scopus misalkan, atau mungkin yang internasional ya. Itu kemarin disampaikan bahwa tidak hanya jurnal-jurnal internasional saja yang bisa ditembus dan bisa memenuhi syarat itu. Kemarin Pak Menteri menyampaikan ada 310 jurnal Indonesia yang terindeks Scopus ya internasional, itu bisa juga memenuhi. Nah, ini perlu juga diketahui oleh insan pendidikan yang ada di Indonesia. Hanya saja kemarin ada catatan informasinya di jurnal internasional itu respon reviewernya itu lama. Nah, ini yang berarti harus ada dukungan sumber daya manusia. Bagaimana kemudian ke pengelolaan jurnal internasional, jurnal Indonesia yang terindeks internasional itu bisa tata kelolanya juga bagus gitu, kalau bisa ya sepadan lah dengan yang memang ada dari luar negeri gitu ya. Ini laris dijujuk ya oleh
peneliti. oleh para peneliti seperti itu. Tuh, perlu ada dukungan juga dari dalam negeri supaya jangan sampai peneliti ini dalam tanda kutip ingin cari cara cepat begitu ya Bu Deni ya untuk ke depannya. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan peraturan, terkait dengan kira-kira bagaimana sih iklim riset di Indonesia pada saat ini. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan ada jeda dulu Bu Deni, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Masuk ke segmen berikutnya, Bu Deni. Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye itu ingin memperkuat
pendidikan di Indonesia salah satunya lewat riset gitu. Termasuk juga beberapa yang sudah dilakukan seperti penguatan riset terkait STEM dan yang lain-lain gitu, Bu. Kalau dari Komisi 10 sendiri sebagai quote-unquote yang membuat anggaran untuk Kementerian Dikti Saintek, kira-kira memangnya anggaran riset Indonesia ini pada saat ini posisinya sudah cukupkah atau memang ternyata masih jauh dari apa yang seharusnya idealnya ada di sebuah eh, Kementerian Pendidikan tinggi gitu, Bu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang anggaran ya, memang mau tidak mau ini akan memperkuat ekosistem riset yang ada di Indonesia. Ya, tentu ini akan memberikan ruang kepada mahasiswa, kepada dosen, ya, kepada peneliti, ya, untuk berpacu dan memiliki kesempatan yang lebih besar tanpa terhalang oleh biaya, Iya, karena iya. mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, kalau kita melihat pada total pengeluaran nasional terhadap pengembangan penelitian dan pengembangan ya R&D ya, Ya. itu kita masih di anggaran riset kita itu masih di angka 12-an triliun, di 12 triliun. Jadi kalau 12 triliun ini masih di 0,28 persen PDB kita. Idealnya sebenarnya kalau kita coba mengkomparasi dengan Korea ya. Korea itu anggaran risetnya itu 4,9% PDB gitu. Nah, kita ini masih di 0,28 PDB. Artinya jalannya masih cukup jauh gitu. Cukup jauh gitu. Sebenarnya kalau kita mau ya mendorong ya, apalagi kemarin Pak Presiden Prabowo juga memberikan apa namanya dorongan agar ya. anggaran riset ini bisa lebih besar. Katakanlah kita mau ngambil di 1% PDB saja, itu sebenarnya sudah apa namanya cukup ya, lebih baik ya 1% PDB. Hanya saja kan kondisinya sekarang kan belum sebesar itu, masih kurang lah, masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun 12 triliun itu juga sudah merupakan ada tambahan gitu ya, Bu ya, di Ya, walaupun memang total pengeluaran nasional itu tidak selalu semuanya harus dibebankan ditanggung oleh APBN gitu. APBN ya, di situ juga bisa pemerintah, bisa kemudian juga perguruan tinggi, bisa juga apa namanya dunia usaha, industri gitu ya. Kemudian juga yang swasta yang lain gitu, itu juga bisa. Sama-sama menumbuhkan ekosistem riset yang di tanah air gitu. Dan tentu saja kita juga berharap riset-riset yang dilakukan itu membawa dampak. Dan kalau bisa memprioritaskan pada persoalan yang ada di apa namanya di Indonesia itu sendiri gitu. Misalkan kita punya potensi apa namanya sumber daya alam ya, yang itu bagaimana penanganannya, atau kemudian ada problem-problem terkait dengan kebencanaan yang juga harus ditangani secara maksimal gitu ya. Jadi problem potensi positif yang dimiliki oleh bangsa ini, kemudian juga ada problem-problem yang perlu ditangani. Ini semestinya riset hadir untuk memberikan solusi. Betul, untuk supaya riset ini juga kelak menjadi empiris dan bisa diimplementasikan langsung begitu di dalam negeri. Begitu. Karena kalau diimplementasikan, masyarakat mendapatkan kemanfaatan langsung, semangat ini akan menambah semangat bagi orang-orang yang masih belum masuk di dalam dunia riset, atau bahkan bisa menambah semangat bagi periset itu sendiri. Dan anak-anak muda kita, mahasiswa kita juga akan semakin terpacu. Gitu. Oh, ini pemerintah memberikan apa namanya afirmasi ya, memberikan ruang lebih gitu ya. Dunia riset gitu, sehingga anak-anak masuk ke sana. Dan saya kira riset ini kan juga melatih cara berpikir sistematis, bagaimana kemudian problem solving ya. Kemudian jadi energi positif yang dimiliki oleh anak-anak muda kita ini juga bisa masuk dan terwadahi oleh dunia riset ini. Betul, Bu Dhani. Nah, masih terkait riset nih Bu Dhani, dengan iklim riset yang saat ini ada di Indonesia. Mungkin dari Komisi 10 sendiri melihat kira-kira apakah memang ada semacam tekanan sistemik gitu ya Bu Dhani ya, dalam dunia akademik ini yang mendorong para periset itu untuk melakukan yang seperti yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tadi pemalsuan riset untuk dibawa ke konferensi internasional demi misalkan mereka mengejar kredit atau mengejar syarat publikasi untuk menjadi guru besar atau makan doktor atau yang lainnya gitu. Kira-kira memang adakah yang kondisinya seperti itu, atau
mungkin ada faktor lain di belakang itu, Bu Reni. Iya, jadi persyaratan riset untuk kelulusan, kemudian untuk syarat kenaikan apa namanya jabatan Iya. atau jenjang itu saya kira semestinya sesuatu yang memang untuk meningkatkan kualifikasi. Semestinya kan ke sana gitu ya. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan itu juga mesti dimanusiawikan Iya, ya. Artinya harus disesuaikan sehingga tidak menimbulkan beban beban yang kemudian ada celah-celah untuk melakukan betul. upaya-upaya yang itu malah bertentangan dengan azas Prinsip, keilmiahan itu iya, sendiri gitu. Itu yang sebetulnya harus dilakukan. Nah, kalau kemudian misalkan harus ada beban mengajar yang tinggi, harus ada beban publikasi yang juga harus dilakukan, belum lagi pengabdian ke masyarakat ya. Seperti ini saya kira kalau misalkan memang itu sudah apa namanya kebijakan itu atau aturan itu tidak tepat gitu ya, saya kira kementerian juga mesti terbuka untuk menerima masukan dan perbaikan-perbaikan karena aturan itu kan tidak selalu kemudian mati, tidak bisa diperbaiki sama sekali ya gitu. Begitu juga yang di dunia kampus terkait dengan syarat kelulusan itu juga. Dan yang terpenting kembali adalah sesungguhnya membangun kepada personal-personal itu yang harus terus apa namanya dilakukan gitu ya. Penguatan karakternya. Dan termasuk penghargaan kepada periset-periset yang apa namanya yang memiliki kesungguhan, berintegritas, itu saya kira juga perlu ada ya, untuk itu semakin memacu ya untuk riset itu untuk bisa berkontribusi lebih banyak gitu ya, Bu Reni. Nah, tadi membahas sedikit tentang aturan gitu. Bahwasanya memang aturan ini kan dalam tanda kutip bukan absolut ya, Bu Reni, yang masih bisa diperbaiki dan dari melalui peraturan menteri atau mungkin jenjang peraturan yang lain. Nah, Indonesia sendiri kan memang kalau dari yang saya pahami ya, Bu Reni, telah memiliki berbagai mekanisme pengawasan riset gitu, mulai dari misalkan adanya komite etik mungkin di tiap kampus, adanya LPPM, lalu juga ada peer review, serta mungkin ada juga sistem evaluasi dari Kementerian Dikti sendiri dan juga dari BRIN gitu. Jika demikian, mengapa sebenarnya kasus ini tuh bisa terjadi? Apakah mungkin dari dalam negeri pengawasannya kurang optimal, atau tadi misalkan mereka ini memang memanfaatkan celah-celah yang ada, dan kira-kira dengan hal seperti ini, sanksi apa yang sebenarnya bisa dikenakan gitu untuk oknum-oknum yang mencederai integritas riset di Indonesia? Iya, jadi kalau sanksi tentu nanti kembali ke hasil investigasi ya. Hasil investigasinya seperti apa? Tentu sanksi tegas mesti diberikan agar kemudian menunjukkan bahwa pemerintah juga tidak memberi ruang kepada mereka-mereka yang menyalahi gitu ya, dan memberikan ruang kepada mereka yang memiliki kesungguhan dalam berkompetisi secara sehat. Itu saya kira poin yang harus dilakukan ya, karena ini juga akan berdampak kepada peneliti-peneliti yang lain gitu. Adapun terkait dengan apa sih yang menyebabkan ini masih terjadi gitu ya, sementara masih sudah ada pengawasan, sudah ada apa namanya berbagai filter gitu ya. Nah, kalau di kampus kan penelitian biasanya juga ada pembimbing ya. Saya kira ini memang perlu diperkuat kembali. Kemudian yang tak kalah penting sebenarnya juga bagi personal itu sendiri, itu yang saya kira filter awal yang harus dilakukan gitu. Dari karakter sendiri. Jadi ini harus dibangun bagaimana integritas ini tertanam ya. Bahwa itu saya kira ya harus tersampaikan gitu ya. Walaupun dia di dunia kampus ya, itu juga kadang kan apakah membentukkan karakter itu hanya cukup di di usia PAUD sampai menengah saja gitu ya, ataukah kalau sudah masuk di perguruan tinggi itu kemudian pendidikan karakter itu sudah tidak perlu karena sudah dianggap besar dan sebagainya. Menurut saya sampai kapanpun sih pendidikan karakter itu harus terus tersampaikan gitu, dengan cara-cara yang mungkin disesuaikan dengan usia anak didik ya, mungkin mahasiswa seperti itu. Jadi memang salah satunya juga mungkin
cara yang lain yang bisa dilakukan adalah menguatkan pendidikan karakter di kampus-kampus. Mungkin semester-semester awal ya Bu Deni ya, bisa disematkan mata kuliah tentang pendidikan karakter dan yang Iya. lain-lain gitu. Sebenarnya banyak bagus juga ya kalau ada event-event yang saya belum pernah melihat sih. Kalau sekarang kan mungkin kalau dulu kan model-model kayak cerdas cermat gitu, Iya. atau mungkin kemarin ada tentang apa namanya yang MPR gitu Iya. kan, ya. Tapi yang konteksnya sekarang dalam konteks penelitian gitu, Penelitian. temuan-temuan. Kalau dulu kan ada namanya karya ilmiah remaja Iya, gitu iya, ya. iya. Ini kan belum begitu terekspos sekarang terkait dengan event-event itu gitu. Saya kira ini bisa juga dimunculkan, diperkuat kembali ya. Termasuk sebenarnya di kampus itu juga ada sih kayak apa namanya penelitian mahasiswa gitu ya. Nah, itu juga saya kira perlu dipublikasikan, perlu tersampaikan karena saya ingin mengatakan bahwa banyak juga loh anak-anak muda kita, peneliti-peneliti kita yang juga melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan etik dan integritas yang ada gitu. Akhirnya trust ya, trust terkait dengan peneliti ini juga harus terjaga. Betul. Mungkin itu tadi sejak dini ya Bu ya, harus ditanamkan dalam mungkin dari siswa atau mahasiswa. Mahasiswa itu kalau saya nggak salah tuh namanya PKM Bu Reni ya. Sampai nanti ada dilombakan di tingkat Oh iya, nasional. benar-benar itu ada itu. Heeh. Baik kelompok ya. Iya, kelompok. Nah, ini apa namanya Ya, ada juga. beberapa kategori risetnya gitu. Itu saya kira bagus untuk membangun ini ya, membangun kompetisi terkait dengan riset. Lanjut Bu Deni, terkait dengan perkembangan di saat ini gitu ya Bu Deni. Nah, sekarang ini kan kita memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu. Dan muncul tantangan baru berupa fabrikasi data, penulisan artikel otomatis, hingga manipulasi hasil penelitian yang memang mungkin oleh peraturan yang lama ini belum terbayang gitu pada saat itu ya, masih Permen Dikbudristek. Nah, saat ini kan sudah ada hal seperti ini yang baru, yang mana untuk dalam tanda kutip memasukkan data atau membuat laporan palsu itu jadi lebih mudah gitu Bu Deni. Apakah kira-kira regulasi ini masih cukup relevan untuk menghadapi situasi sekarang, atau dari Komisi 10 sendiri barangkali mengharapkan adanya pembaruan regulasi untuk supaya bisa keep up dengan apa yang saat ini terjadi? Ya, saya kira bicara tentang regulasi, pembaruan juga diperlukan ya, tentu dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan. Jadi saya kira dinamika perkembangan zaman, kemudian perilaku, ini juga terus dilakukan pengajian ya. Saya kira makanya tadi saya sampaikan saat ini kan menjadi sebuah momentum. Betul. Ya, momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Gitu, apa-apa yang masih kurang, apa-apa yang sudah oke, kemudian nanti terus diperbaikin, kemudian membangun semangat untuk riset, kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah itu sendiri terkait dengan anggaran riset ya, agar bisa mencapai yang pada angka yang ideal gitu, seperti itu. Itu saya kira yang harus dilakukan. Oke, terima kasih banyak Bu Deni. Kita udah diskusi banyak, dan sebenarnya nanti juga kita akan membahas sebenarnya harapan dan pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh anggota Komisi 10 kepada para periset, para mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika lainnya. Tapi kita akan jeda dulu, dan nanti kita akan kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Juara 3 tema ESG and DEI, yaitu fraksi PKS DPR RI. Excellence Awards 2025. Bapak Ibu anggota DPR RI, dari DPR Jawa Timur. Terima kasih Pak. Ini alhamdulillah kita dapat PR karena program kategori DEI nomor 3. Insya Allah ini jadi bagian dari cara kita mengukur diri kita sendiri. Insya Allah ini cara bahwa kita bisa bekerja untuk Indonesia dengan lebih baik, lebih semangat, dan insya Allah ini bukan yang terakhir, kita akan mencapai yang paling baik. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Ini jadi salah satu pencapaian fraksi PKS DPR. Tahun lalu kita jadi finalis di PR World Forum tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita dapat juara 3.
Terima kasih. Ini persembahkan buat Bapak Ibu anggota DPR RI 53 yang sudah berkomunikasi dengan informatif Indonesia bicara baik, edukasi PKS bicara baik. Kami ucapkan terima kasih sama ketua fraksi PKS DPR RI Jawa Timur yang sudah mewakili. Ya, selamat untuk fraksi PKS DPR RI yang sudah memberikan capaian yang luar biasa yang kedua kali dan sekarang mendapatkan kemenangan. Ternyata fraksi kita bagian dari komunikasi politik kita diakui jadi yang terbaik insya Allah. Walaupun sekarang baru nomor 3 insya Allah, terdepan insya Allah nomor 1 selalu yang terbaik. Mantap. Kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Memasuki segmen terakhir nih Bu Reni. Ada yang satu hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan kepada Bu Reni. Selaku anggota Komisi 10 DPR RI yang memang menaungi terkait dengan pendidikan tinggi dan juga riset gitu ya Bu Reni. Kejadian seperti ini mungkin sedikit banyak akan berdampak kepada mental dari para periset yang ada di Indonesia gitu. Yang memang mereka benar-benar berintegritas, tapi integritas risetnya justru dicederai akan tercoreng gitu ya nantinya. Dari Bu Reni sendiri, kira-kira apakah ada pesan baik untuk regulator serta untuk para Bapak Ibu periset, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa untuk tetap semangat dalam melakukan riset, dalam berkontribusi, dan tidak patah semangat dengan adanya fenomena yang baru ini terjadi, Bu Reni? Ya, tentu terkait dengan konferensi internasional terkait dengan riset yang ada di di Indonesia maupun juga yang ada di luar, tentunya semestinya Kementerian Dikti-Saintek juga mengetahui ya terkait dengan event-event itu. Setidaknya itu juga bisa memberikan kesempatan kepada peneliti yang ada di Indonesia untuk ikut serta terlibat di sana gitu ya. Apalagi kalau konferensi-konferensi itu memang penting gitu ya untuk menambah kemampuan ya, keahlian bagi periset-periset kita gitu. Karena bagaimanapun juga kan wadah ini kan semestinya didorong ya oleh Kementerian Dikti-Saintek. Jangan sampai kemudian periset sendiri harus ke sana kemari untuk mencari forum, untuk mencari untuk mengakses gitu ya. Apalagi kalau dugaannya kemarin kan hanya untuk mendapatkan travel agent dan sebagainya gitu ya. Itu kan sayang sekali gitu ya. Jadi konferensi internasional terkait dengan riset di Indonesia maupun di luar negeri semestinya dari Kementerian Dikti-Saintek ini mengetahui event-event itu. Nah, event-event itulah yang kemudian diinformasikan juga gitu kepada periset-periset mana yang mau ikut terlibat di sana gitu ya. Karena bagaimanapun kalau sudah keluar membawa nama Indonesia, itu kan persepsi orang adalah ini perwakilan, apakah tentu akan kebawa juga nama-nama Indonesia. Itu tuh saya kira satu hal yang mungkin nantinya bisa mendapatkan perbaikan. Apalagi kalau kemudian periset-periset itu juga mendapatkan support gitu ya. Karena membawa nama harum. Namun tentu tetap ada namanya verifikasi, nanti dilihat lagi ya, forum-forum itu apakah memang forum-forum yang tepat, apakah yang yang akuntabel, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kalau ini dilakukan tentu akan menambah semangat buat periset-periset kita, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang akan berkiprah di luar. Kemudian juga semangat ekosistem riset ini harus terus digulirkan. Kita juga punya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian kita juga ada Kementerian Dikti-Saintek, kita punya ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga. Ini saya kira mulai ditanamkan sejak dini ya. Ada karya ilmiah remaja dan sebagainya seperti itu. Jadi tetap semangat untuk para periset kita, dan tentu kami di Komisi 10 ya, di fraksi PKS di beberapa kesempatan rapat-rapat dengan kementerian itu juga mendukung
ya. Bagaimana kemudian pemerintah memberikan keberpihakan terhadap riset. Walaupun mungkin nanti bisa bertahap, tapi setidaknya kita harus masuk bahwa kita harus mengakui bahwa di negara-negara lain yang maju itu memiliki anggaran riset yang besar. Betul. Nah, ini yang saya kira harus terus diperkuat dan kita akan terus suarakan, kita akan terus dorong kepada pemerintah riset yang berdampak, riset yang membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara kita, riset yang benar-benar bisa mensolusi problem-problem yang ada itu. Dan Indonesia yang kaya raya Betul. dengan sumber daya alam yang luas, kemudian Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar. Saya yakin juga orang-orang cerdasnya juga banyak, mahasiswa-mahasiswa kita juga luar biasa, dosen-dosen kita juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Tanpa dukungan dari pemerintah melalui supporting dari pendanaan riset, tentu ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Reni. Tadi sudah kita bahas secara cukup lengkap ya terkait dengan bagaimana iklim riset di Indonesia, harapannya apa, dan yang paling penting pesan ya Bu Reni kepada para sivitas akademika untuk jangan patah semangat, terus berkontribusi melahirkan riset-riset yang berkualitas dan relevan dengan situasi yang ada di Indonesia. Melihat Indonesia ini adalah sebuah negara yang kaya, kekayaan Indonesia ini harus diperkuat dengan riset yang dihasilkan oleh anak-anak Indonesia itu sendiri. Terima kasih banyak Bu Reni dan teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung pada episode pada kali ini. Mari ikuti terus perjuangan dakwah fraksi PKS DPR RI di parlemen melalui sosial media fraksi PKS DPR RI. Sampai jumpa pada episode PLC berikutnya. PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan rakyat